Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andika Kurniawan, NPM 181705027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban saya dari ujian tengah semester untuk mata kuliah teori informasi. Jadi langsung saja kita ke soal yang pertama. Jadi soal yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan teori informasi. Jadi teori informasi itu adalah suatu disiplin ilmu dalam bidang matematika terapan yang berkaitan dengan kuantitasi data sehingga data atau informasi itu dapat disimpan dan dikirimkan tanpa kesalahan atau error melalui kanal informasi. Nah, jadi singkatnya teori informasi ini bagaimana cara mengirimkan suatu data atau informasi ke dalam dari pengirim ke tujuan dengan sempurna gitu tanpa adanya data yang hilang di tengah jalan. Nah, lalu apa bedanya data dan informasi? Jadi data dan informasi ini sangat berbeda jauh ya. Jadi data itu adalah fakta mentah yang belum diolah sehingga tidak memiliki suatu makna khusus. Jadi misalnya saya punya data umur saya, atau misalnya umur saya 15. Nah, saya tidak tahu tuh umur itu dipakainya buat apa. Nah, itu namanya data. Jadi data mentahan tanpa pengolahan apapun. Lalu informasi itu adalah pengolahan dari data sehingga telah memiliki makna tertentu. Nah, informasi ini apa? Informasi ini pengolahan dari data. Jadi data yang tadi misalnya saya punya umur saya 15 tahun. Nah, di informasi ini bisa ditambahkan dengan data yang lain, misalnya dengan nama saya. Jadi saya bakal punya data nama dan umur gitu. Nah, kalau misalnya kita olah, maka kita bakal mendapatkan informasi yang memiliki makna tertentu seperti itu. Lalu nomor 2, yang pertama adalah apa saja komponen-komponen yang diperlukan dalam mengirimkan informasi. Nah, kalau untuk komponen-komponen ini ada 5. Yang pertama itu adalah sumber, terus ada transmitter, sistem transmisi, dan penerima dan tujuan. Nah, ini masing-masing punya role-nya sendiri-sendiri ya, punya pekerjaannya masing-masing. Nanti akan saya jelaskan di B nih. Jadi gambarkan dan jelaskan alur kerja pengiriman data tersebut. Nah, information source ini biasanya datanya itu apa? Misalnya kita bakal mengirimkan data berupa video atau teks, terus data, video, teks, media, foto, dan sebagainya gitu. Nah, si datanya itu akan dikirim ke sini, ke coding. Coding ini sama dengan pengirim. Jadi di pengirim ini data yang tadi itu yang awalnya adalah berupa media kayak teks, foto, video, dan sebagainya diubah menjadi data digital. Seperti binary seperti itu, yang misalnya 010101 gitu. Nah, setelah diubah di situ, setelah masuk ke coding ini, ke transmitter ini, maka akan masuk ke communication channel. Nah, ini jalur komunikasi antara si pengirim sama si penerima sama tujuannya gitu. Jadi si data itu lewat communication channel, jalur buat pengirimnya. Nah, di sini mungkin saja data itu bisa memiliki noise atau distortion. Kayak tadi mungkin saja dapat mengalami error. Nah, ini dia kerjanya teori informasi agar meminimalkan error tersebut atau bahkan membuatnya tidak ada. Nah, kemudian sampai ke decoding. Decoding tadi data digital yang tadinya data digital yang sudah diubah gitu, di sini akan dikembalikan lagi ke bentuk semula. Jadi misalnya yang tadinya digital gambar, nah sekarang berubah jadi gambarnya yang beneran gitu. Setelah diterima, setelah mencapai di decoding ini. Nah, setelah itu, setelah diubah ke data yang sebenarnya, maka sampai ke tujuan. Lalu, apa yang dimaksud dengan lossy data dan lossless data? Lossy data dan lossless data ini berkaitan dengan kompresi data ya. Jadi perbedaan utamanya adalah untuk lossy data berarti cara kompresi dengan cara menghilangkan data yang tidak perlu pada saat kompresi sehingga akan terjadi penurunan kualitas pada data. Nah, jadi misalnya nih kalau kita punya video 1080p gitu. Kan kadang-kadang kita ingin menurunkan kualitas dari video itu. Kalau misalnya yang 1080p itu bergiga-giga,
kita ingin mengkompres video itu agar jadi lebih kecil, agar lebih mudah diupload. Nah, ini akan menggunakan teknik kompresi lossy data yang tujuannya adalah menghilangkan beberapa data di awalnya itu agar bisa jadi lebih kecil. Jika 1080p ke 144p gitu, otomatis akan ada beberapa pixel yang hilang dari video tersebut. Nah, untuk lossless ini berarti singkatnya tanpa kehilangan data sama sekali. Jadi lossless ini adalah kompresi data secara akurat sehingga nanti dapat direkonstruksi lagi seperti bentuk data aslinya tanpa penurunan kualitas. Misalnya zip dan rar gitu. Kalau misalnya kita kompresi pakai zip atau pakai rar, dia otomatis setelah kita ekstrak lagi, datanya akan sama persis tanpa ada perubahan. Nah, ini contoh lossy dan lossless sama yang sudah saya kasih tahu tadi. Kalau untuk lossy data ini contoh utamanya adalah kompresi media digital kayak video, audio, dan foto. Itu tujuannya untuk mengulangi kualitasnya agar ukurannya lebih kecil. Nah, sedangkan untuk lossless ini biasanya kompresi jenis zip dan rar yang mempertahankan bentuk utamanya, bentuk awalnya. Jadi ini setelah dikompres terus diekstrak lagi akan tetap sama. Lalu soal nomor 3, sebentar. Nomor 3 adalah tentang peluang ya. Jadi di sini soalnya seseorang dikatakan tinggi jika tinggi badan di atas 1,75 meter. 1,75 meter. Gitu. Asumsikan bahwa peluang kemunculan laki-laki adalah 0,5 dan jika diasumsikan 20% perempuan adalah tinggi, maka PTP adalah 0,2 dan 6% dari laki-lakinya adalah tinggi. Jadi PTL-nya adalah 0,06. Nah, pertanyaan pertama adalah berapa peluang seseorang adalah tinggi dan seorang perempuan. Jadi di sini kalau misalnya kita lihat di soalnya gitu kan ya. Di sini ada asumsi bahwa 20% perempuan adalah tinggi. Dan langsung diketahui nih peluangnya. Jadi peluangnya itu adalah 0,2. Nah, kalau di sini berarti yang A sudah jelas, maka peluang perempuan itu tinggi dan tinggi itu adalah 0,2. Oke, jadi sama kayak soal. Oke, jadi selanjutnya adalah peluang laki-laki. Soal kedua adalah peluang laki-laki. Diketahui kalau laki-laki yang tinggi itu adalah peluangnya adalah 0,6, sedangkan peluang kemunculan laki-lakinya adalah 0,5. Jadi kita ditanya berapa sih peluang seorang laki-laki itu tidak tinggi. Nah, ini caranya. Jadi untuk menentukannya negasi tinggi L, negasi tinggi laki-laki, jadi laki-laki yang tidak tinggi, rumusnya adalah peluang laki-lakinya, peluang kemunculan laki-lakinya dikali peluang 1 dikurang peluang laki-laki tinggi. Jadi 0,5 kurang 1, 0,5 kali 1, kurang 0,6 dan seterusnya sampai ketemunya adalah 0,47. Nah, jadi kemunculan dari laki-laki yang tidak tinggi adalah 0,47. Oke, jadi soal selanjutnya ini adalah disuruh mencari entropi ya. Entropi dari simbol-simbol A, B, C, D berdasarkan frekuensinya. Jadi apa sih rumus frekuensi itu? Rumus entropi, Shannon entropi maksud saya. Jadi rumus Shannon entropi adalah negatif dari penjumlahan dari PI dikali log basis 2 PI. Nah, jadi PI itu apa? PI itu adalah peluang kemunculan dari suatu simbol. Kalau di sini kita lihat frekuensinya adalah 10 dan di sini ada 4 simbol. Masing-masing simbol memiliki kemunculan 10. Jadi jumlah total kemunculannya itu kan ada 40 frekuensi kan. Jadi untuk peluang masing-masing simbol adalah PI 1/4. Jadi 10/40 jumlah total dibagi frekuensinya. Frekuensi dibagi jumlah total. Oh, ini maaf,
rumusnya kebalik ya, harusnya frekuensi di atas dibagi N. Nah oke, karena kita sudah tahu setiap frekuensi masing-masing maksudnya peluang masing-masing dari setiap simbol, maka kita bisa langsung masukkan ke sini. Masukkan aja ke Hx nya, negatif I sama dengan 1 sampai 4 seperempat kali log basis 2 seperempat. Nah seperempat dikali seperempat dikali log 2 basis seperempat adalah negatif 0,5. Lalu 0,5 ini dijumlahkan sebanyak 4 kali karena ada 4 simbol kan, jadi kita jumlahkan sebanyak 4 kali. Hasilnya adalah negatif 2 dikali negatif depannya jadi 2. Nah jadi sanan entropi dari 4 simbol ini yang memiliki frekuensi sama adalah 2 bits kayaknya. Oke, langsung lanjut ke soal 2. Yang kedua ini sama aja, ada 4 simbol tapi memiliki frekuensi yang berbeda. Di sini ada 20, 10, 20, 10. Kalau misalnya kita jumlahkan total frekuensinya adalah 60 kan ya. Jadi sama seperti sebelumnya, kita hitung dulu peluang dari masing-masing simbol. Jadi simbol yang pertama ini maksudnya simbol A, B, C, dan D. Nah yang pertama adalah 20/60 itu 1/3, 10/60 1/6, 20/60 1/3, dan 1/6. Nah lalu kita masukkan juga ke rumusnya yang Hx. Rumus untuk sanan entropi adalah Hx sama dengan negatif jumlah dari peluang I dikali log basis 2 peluang I. Nah karena peluang dari I-nya berbeda-beda, dari 4 simbol itu berbeda-beda, maka kita harus menggunakannya seperti ini, tidak seperti yang tadi. Karena yang tadi itu sama semua, jadi bisa kita masukkan ke ini, kita bisa menggunakan sigma ini kan. Nah karena ini berbeda, jadi harus seperti ini. Jadi negatif 1/3 dikali sekian, dan setelah dihitung maka hasilnya adalah yang pertama 0,5283, 4308, dan seterusnya. Jadi ini dijumlahkan semuanya, hasilnya adalah negatif 1,9182. Lalu dikalikan dengan negatif depannya, maka hasilnya adalah 1,9182. Jadi cara simpelnya itu untuk mencari sanan entropi adalah cari dulu masing-masing peluangnya, masing-masing simbol itu memiliki berapa peluang, lalu tinggal kita masukkan ke rumusnya. Nah kemudian yang C adalah jelaskan makna perbedaan dari sanan entropi dari soal A dan B. Nah kenapa sih mereka itu berbeda? Jelas sekali berbeda karena yang pertama, frekuensinya masing-masing simbol itu berbeda. Lalu jumlah total simbolnya juga berbeda. Yang pertama 40, yang kedua 60 gitu kan. Nah, jadi nilai entropi dari soal A dan B itu berbeda karena ada perbedaan frekuensi kemunculan dari beberapa simbol yang berpengaruh kepada peluang simbol tersebut. Nah, ini juga dipengaruhi oleh jumlah total simbol yang muncul sehingga perhitungan antara soal A dan B berbeda. Lalu kenapa kalau misalnya kita lihat nih ya, yang A dan B itu lebih besar yang A, padahal yang A ini hanya memiliki frekuensi jumlah totalnya itu 40, sedangkan yang B itu jumlah totalnya 60. Itu karena kalau misalnya suatu simbol yang muncul lebih banyak gitu ya, maka kita bisa mengkompresinya lebih mudah gitu. Nah, sekarang lanjut ke soal nomor 5. Nomor 5 adalah menggunakan Huffman code transformasikan pesan berikut. Jadi kita disuruh mentransformasikan pesan ini, sudah 1 bulan saya tidak ke kampus, ke dalam Huffman code. Nah jadi gimana cara transformasikan teks ini ke Huffman code? Caranya sebenarnya gampang ya. Yang pertama kita hitung dulu berapa jumlah frekuensi dari masing-masing simbol yang ada. Di sini kan ada S, U, D, A, H, spasi, titik. Nah jadi semuanya itu kita hitung ada berapa banyak gitu. Lalu setelah dihitung, kita urutkan dari yang awal itu yang paling besar di awal. Nah misalnya di sini kan ada A. A di sini muncul 7 kali. Kalau misalnya kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu kan ya.
Nah, begitu juga spasi 6 kali dan seterusnya. Nah, kita sudah tahu frekuensi dari masing-masing simbol. Nah, setelah kita tahu masing-masing simbol, maka kita harus membuat Huffman tree berdasarkan frekuensi yang ada. Jadi, apa itu Huffman tree? Huffman tree itu bagaimana cara kita mentransformasikan suatu teks itu ya dengan menggunakan tree. Jadi gimana caranya? Yang pertama kita harus ambil bukan begitu ya. Kayaknya Huffman tree itu cara pengerjaannya adalah dengan cara menambahkan simbol yang memiliki nilai paling kecil. Jadi setelah ditambahkan itu akan membuat simbol baru dari simbol sebelumnya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari yang atas tuh ya, frekuensinya paling kecil ada 1. Ini banyak sekali, ada titik P, M, E, I, Y, B, L dan seterusnya. Nah, terus kita kumpulkan si simbol yang memiliki frekuensi kecil tuh di sini ada satunya, ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu kan ya. Ada 10 buah yang memiliki 10 buah simbol yang memiliki huruf frekuensi 1 gitu kan. Nah, lalu kita bagaimana caranya menambahkan frekuensi itu, menggabungkan frekuensi itu sehingga jadi yang lebih kecil. Jadi kalau misalnya kita gabungkan tuh yang paling kecil itu kan pasti 1 plus 1 gitu kan ya, yang memiliki frekuensi 1 plus 1, bukan 1 plus 3. Misalnya ini kan K3 sama titik 1. Jadi kalau misalnya kita tambahkan itu kan otomatis jadi 4 tuh. 4 sama 2 kecilan mana? Jadi otomatis kecilan 2 kan. Nah, jadi yang kita operasikan adalah ini dulu. Kita gabungkan simbol yang memiliki frekuensi paling kecil. Nah, jadi ini titik sama P kita gabungkan, kita misalkan aja jadi 2 gitu. Bukan misalkan ya, maksudnya hitung berapa jumlah frekuensinya. Jadi setelah penggabungan kita tambahkan frekuensi sama frekuensinya jadi 2 gitu. Terus yang sini juga 2, gabungkan 2. Nah, jadi yang satu ini semuanya sudah terpenuhi gitu kan. Nah, jadi setelah itu yang 2 sama yang 2 ini artinya setara sama simbol yang memiliki, yang dari awal sudah memiliki frekuensi 2, kayak T dan D. Nah, kalau misalnya kita gabungkan T dan D ini kan 2 tambah 2 jadi 4 gitu. Nah, ini yang gabungan dari frekuensi pertama tadi, dua-dua juga bisa kita gabungkan jadi 4, sama seperti sebelumnya. Jadi kita bagaimana caranya tambahkan agar si cosnya ini ada di tempat yang paling kecil sampai ke paling besar. Nah, ini kan tambahkan, maka ini ada yang 4. Nah, terus ada sebuah kasus di mana 3 gitu. Kalau misalnya kita tambahkan 3 dan 2, maka dia hasilnya akan 5. Jadi kita cari setiap simbolnya itu jika ditambahkan akan menghasilkan lebih kecil dulu, baru lebih besar. Nah, oke, kalau misalnya kita lihat ini ada beberapa kita tambahkan setelah terbuat tree-nya seperti ini. Maka langkah selanjutnya adalah kita memberi nilai 0 dan 1 pada setiap cabangnya. Jadi ini bebas mau sebelah kirinya 0, mau sebelah kanannya 1, yang penting konsisten. Jadi kalau misalnya dari awal sebelah kirinya 0, maka sampai bawah juga sebelah kirinya 0. Kalau misalnya sebelah kanannya yang 0, maka konsisten terus dari awal sampai akhir dia 0 terus gitu. Nah, setelah kita punya si tree-nya ini, terus kita bisa mendapatkan Huffman code dari tree ini. Jadi cara ngambilnya gimana? Cara ngambilnya adalah kita pertama cari simbol yang diinginkan, misalnya A gitu ya. A ada di sini. Nah, kita lihat jalurnya dari awal sini. Jalur dari node pertama ini sampai ke node A itu adalah melalui jalur 1, 1 dan 1. 1, 1, 1. Nah, jadi maka hasilnya adalah 1, 1, 1. Sedangkan untuk spasi ini ada di sini. Jalurnya adalah 1, 1 dan 0. Maka kodenya adalah 1, 1, 0. Lalu kalau misalnya yang lain, misalnya kita ambil yang N gitu ya. Jalurnya adalah 0, 1, 1, 1, 1. Jadi nilai untuk N itu adalah 0, 1, 1, 1, 1. Itu nilai untuk N.
Nah untuk B dan lainnya itu sama seperti ini, semuanya sama seperti itu. Nah setelah kita masukkan semuanya ke tabel ini udah terisi semua berdasarkan tree yang tadi, maka soal selanjutnya adalah transformasikan hutan buatan ini ke dalam human code. Nah jadi human code yang udah kita dapatkan kita transformasikan ke sini. Misalnya yang H ini kita lihat tabel yang di atas yang sudah berdasarkan yang kita dapatkan gitu ya. H di sini adalah 0110. Jadi kita masukkan juga di sini 0110. Terus U itu adalah 001, di sini juga 001 ya. 001. Nah, jadi 001, 110, 111 dan seterusnya. Ini berdasarkan tabel yang ada di atas sebelumnya. Lalu soal selanjutnya adalah final code. Jadi apa itu final code? Final code itu sama seperti human code ya. Jadi sama-sama mencari bagaimana sih cara mentransformasikan suatu kode ke kode digitalnya, kode binarinya gitu. Nah, tapi perbedaannya adalah kalau menurut saya ini lebih gampang gitu. Jadi kita bakal coba mentransformasikan kata mohon maaf lahir dan batin ke final code, Shannon final code. Nah, jadi gimana caranya? Yang pertama, sama seperti sebelumnya, kita bagi masing-masing simbol ke frekuensinya. Kita cari dulu frekuensi dari masing-masing simbol itu ada berapa aja. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini udah saya bikin simbol A memiliki frekuensi 5, spasi 4, N3 dan seterusnya. Tapi bedanya di sama sebelumnya, Huffman code sebelumnya, maka kita harus mencari peluang dari suatu simbol tersebut. Jadi si A muncul 5 kali, tapi peluangnya adalah 5 berbanding 27. 27 ini apa? 27 ini adalah total semua karakter yang ada di sini. Jadi yang A itu adalah 5/27, 4/27 dan seterusnya. Nah, lalu setelah semuanya ketemu, langkah selanjutnya adalah membagi tabel ini menjadi 2. Jadi 2 dengan jumlah peluang yang hampir sama. Jadi kurang lebih antara yang awal dan yang bawah itu sama. Misalnya kalau misalnya kita tambahkan ini 5/27, 4/27, 3/27, 2/27, ini hasilnya adalah 14/27. Dan ini kalau misalnya kita tambahkan bawahnya, ini 13/27. Jadi itu kan hampir sama tuh, 14 sama 13 hampir sama. Nah, pokoknya setiap ini kita bagi 2 jadi ukurannya hampir sama. Nah, setelah dibagi 2, kita kasih suatu nilai, misalnya yang kita kasih 0, yang bawah kita kasih 1. Ini bebas, mau yang atas 1, yang bawah 0 juga diperbolehkan, tapi akan lebih baiknya yang atas 0, yang bawah 1. Nah, setelah itu kan masing-masing jadi bagi 2 nih. Kita bagi 2 lagi sampai akhirnya setiap simbol itu memiliki nilai 0 dan 1-nya masing-masing. Jadi sampai ke seperti ini. Jadi setiap A ini 0, si spasinya itu 1, sampai semuanya mendapatkan semua nilai itu. Cara membaginya juga sama, kita harus membaginya berdasarkan peluang yang sama. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, 5 ditambah 4 adalah 9, 3 ditambah 2 adalah 5. Kalau misalnya kita pikirkan ini nggak bakal sama ya. Kalau misalnya kan di sini ada 5, maka ada perpotongan 4 di sini. Kita tidak bisa mengambil 7 sama 7 gitu. Jadi kita harus secara utuh mengambilnya. Nah, karena itu kita harus mengambilnya agar agar paling tidak itu bedanya tidak paling jauh. Jadi beda paling dekat adalah antara 9 sama 5. Jadi kita ambilnya seperti ini, 95. Jadi atas yang 9, bawah 5. Nah, lalu sama seperti tadi kita kasih nilainya 0 dan 1. Nah, kalau misalnya ada 2 ini udah gampang, jadi kita tinggal bagi masing-masing jadi satu-satu gitu. Jadi 0101, terus kita ini 0101. Terus kita lakukan hal yang sama-sama yang ini. Yang tadi kan 13, terus kita bagi 2 itu kalau misalnya ganjil kan berarti
kemungkinannya 7 sama 6 gitu. Nah, jadi yang atas ini kita tambahkan 2, 2, 2, 1 itu 7. Terus yang 1, 1, 1, 1 ini adalah 6. Nah, jadi perbandingannya adalah 7 dan 6. Terus kita bagi lagi sampai hasil akhirnya adalah seperti ini. Nah, setelah sampai hasil akhir, kita bisa lihat final code dari setiap simbol. Nah, cara melihatnya gimana? Misalnya yang A ini kan merupakan bagian dari 0. Maka code yang pertama itu adalah 0. Terus kita lihat yang kedua. Yang kedua ini kan bagiannya masih 0 tuh. Nah, jadi yang keduanya adalah 0. Terus yang ketiganya adalah 0. Maka kode yang ketiga adalah 0 seperti itu. Jadi kita lihat fase mana yang mencakup suatu simbol tersebut. Nah, kalau misalnya kita lihat spasi, itu adalah dia yang pertama mencakup 0 di sini, fase 1-nya 0, fase 2-nya masih 0, sedangkan fase 3-nya 0. Fase 3-nya 1. Jadi 0, 0, 1. Nah, lalu untuk yang N sama M juga sama, fase 1-nya 0, fase 2-nya 1, fase 3-nya 0. Jadi 0, 1, 0. Untuk yang M 0, 1, 1, 1, 1 dan seterusnya. Jadi kita lihat fase bagian dari fase itu bagian mana yang mencakup simbol tersebut. Oke, setelah kita dapatkan semua kodenya dan kita masukkan ke dalam tabel semua, kita langsung ke soal kedua. Soal selanjutnya adalah mentransformasikan kata motor Honda ke dalam Vanocode. Jadi karena kita udah punya tabelnya, gampang ya. Jadi kita tinggal transformasikan aja setiap simbolnya ini ke dalam Vanocode di atas. Jadi yang M ini adalah 011, O100, T1 sekian. Ini semuanya berdasarkan tabel yang sudah kita buat. Oke, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.